The Telegraph melaporkan bahwa usulan pengambil alihan oleh Friedkin Group kini telah gagal, di tengah kekhawatiran tentang tingkat utang di klub Everton. United dapat sekali lagi mempertimbangkan kembali minat mereka terhadap Jarrad Brandtwaite. Setan Merah kemungkinan tidak akan mengeluarkan dana lebih dari 55 juta pound untuk pemain berusia 22 tahun itu. Klub Old Trafford telah mengajukan dua tawaran masing-masing senilai 43 juta pound dan 50 juta pound, yang ditolak oleh Everton. Akan menarik untuk melihat apakah Ineos memutuskan untuk kembali merekrut pemain Inggris yang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan tim Old Trafford. Matthijs de Ligt juga tetap menjadi target, tetapi penjualan pemain diperlukan sebelum klub memilih untuk merekrut bek tengah kanan lainnya. Jarrad Brandtwaite absen dalam pertandingan persahabatan Everton melawan Sligo Rovers pada hari Jumat. Menurut pelatih Sean Dyche, dia membuat kemajuan bagus menuju kebugaran penuh setelah alami cedera ringan. Gelandang Prancis, Adrien Rabiot, dilaporkan sejumlah media Prancis semakin dekat untuk mencapai kepindahan ke Manchester United. Mantan gelandang PSG dan Juventus itu telah dikaitkan dengan transfer ke United selama bertahun-tahun. Kesepakatan diperkirakan akan tercapai pada tahun 2022 ketika mantan ketua klub John Murtough melakukan perjalanan ke Turin untuk melakukan pembicaraan. Namun, setelah berstatus bebas transfer di akhir kontraknya di Juventus bulan ini, tampaknya kesepakatan bisa saja terjadi. Pihak Italia telah melakukan upaya untuk mempertahankan pemain berusia 29 tahun itu, tetapi dia sekarang tersedia untuk bergabung dengan klub baru dalam kesepakatan Bosman. Media L'Equipe mengklaim transfer dari United tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, mengingat bahwa pemain tersebut berbicara dengan Erik ten Hag tahun lalu. Sementara itu, jurnalis Romain Follet-Gaudin mengungkapkan Rabiot semakin dekat ke Old Trafford, dan gelandang Prancis itu lebih memilih United daripada Liverpool, meski telah melakukan pembicaraan dengan tim Merseyside tersebut. James Ducker dari The Telegraph mengklaim bahwa pembicaraan mengenai Ugarte tampaknya paling maju pada tahap ini. Tetapi MU menaruh minat pada gelandang bertahan Real Sociedad, Martin Zubimendi, dan Adrien Rabiot. Manuel Ugarte mengatakan ya kepada Manchester United, dan persyaratan pribadi telah terjadi. Jika MU dapat menyetujui kesepakatan dengan Paris Saint-Germain, Ugarte bisa segera jadi rekrutan ketiga Ineos. Jadi meski tanpa sepak bola Liga Champions, Manuel Ugarte mengatakan ya kepada Manchester United. Agen yang sama terlibat, Jorge Mendes. Nah, itulah perbincangan Mendes dan Man United, di sela-sela soal kesepakatan transfer Leny Yoro. Dan Ashworth menjalani awal kehidupan yang sibuk di Manchester United sejak menjadi direktur sepak bola klub. Pekerjaan Ashworth di Manchester adalah tanda yang jelas kemana ia berencana membawa United. Pria berusia 53 tahun itu telah menjelaskan kepada pemain MU, termasuk Casemiro, di mana dia melihat peran pemain muda dalam kaitannya dengan tradisi klub dan skuad yang dia bangun. Tidak banyak orang di luar Spanyol yang pernah mendengar tentang Martin Zubimendi sebelum final Euro 2024, namun mereka pasti tahu siapa dia sekarang. Pemain berusia 25 tahun ini tampil fenomenal di Berlin saat ia tampil pesat tanpa kehadiran Rodri Hernandez yang ia gantikan di babak kedua. Zubimendi telah menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik La Liga selama beberapa waktu terakhir, dan dia sangat senang bisa tetap bertahan di Real Sociedad, klub masa kecilnya. Namun, hal itu tidak menghentikan minat klub lain. Arsenal telah banyak dikaitkan selama 12 bulan terakhir, sementara Barcelona juga sangat menghormatinya. Menurut Telegraph, klub terbaru yang mendaftarkan minatnya adalah Manchester United, yang sedang mencari gelandang bertahan baru musim panas ini. MU melirik Zubi karena proses perekrutan Manuel Ugarte yang dipersulit PSG. La Real siap melepas Zubi jika klausul pelepasan 60 juta euro dalam kontraknya dipicu.
Zubimendi telah beberapa kali menyatakan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Real Sociedad. Namun jika ia pergi, sekaranglah waktu yang tepat. Man United akan menjadi pilihan yang mengejutkan karena mereka tidak bisa menawarinya kembali ke Liga Champions, meski mereka bisa menawarinya lebih banyak uang. Manchester United akan melanjutkan persiapan mereka untuk musim 2024-2025 dengan pertandingan persahabatan pramusim melawan raksasa Skotlandia, Glasgow Rangers, di Edinburgh pada Sabtu sore. Setan Merah menderita kekalahan 1-0 dari Rosenborg dalam pertandingan pembukaan pramusim mereka pada hari Senin, sementara Rangers dikalahkan 2-1 oleh Ajax dalam pertandingan persahabatan pertama mereka musim panas akhir pekan lalu. Pelatih kepala Man United, Erik ten Hag, mengkritik kinerja timnya melawan Rosenborg pada hari Senin, dengan Setan Merah membutuhkan kiper mereka Radek Vitek untuk menjaga skor, sementara tim Norwegia juga membentur tiang gawang pada 4 kesempatan terpisah, sebelum mencatatkan kemenangan di pertandingan tersebut. Ini laga terakhir MU sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk tur pramusim mereka, yang akan melibatkan pertandingan persahabatan glamor melawan Arsenal, Real Betis, dan Liverpool. Man United kemudian akan menghadapi Manchester City di Community Shield pada 10 Agustus, sebelum membuka musim baru Liga Premier mereka melawan Fulham 6 hari kemudian. Pasukan Philip Clement akan menghadapi Man United, Birmingham City dan Union Berlin dalam 3 pertandingan persahabatan terakhir mereka musim panas sebelum membuka musim Liga Utama Skotlandia 2024-2025 melawan Hearts pada 3 Agustus. Rangers finish kedua di Liga Utama Skotlandia musim lalu, tertinggal 8 poin dari juara Celtic. Namun mereka berhasil menjuarai Piala Liga Skotlandia dan juga hadir di babak 16 besar Liga Eropa. Rangers telah menghadapi Man United dalam 4 kesempatan sebelumnya di pertandingan kompetitif, dengan semua pertandingan tersebut berlangsung di Liga Champions, dan raksasa Inggris tersebut telah menang 3 kali, termasuk kemenangan 1-0 ketika keduanya terakhir kali bertemu pada November 2010. Erik ten Hag memilih skuad 26 pemain untuk pertandingan tersebut, dan para pemain melakukan perjalanan ke Edinburgh pada Sabtu pagi, dengan pemain baru Leny Yoro di antara mereka yang akan tampil. Pemain berusia 18 tahun itu berlatih dengan rekan satu tim barunya di Carrington pada hari Jumat, dan dimasukkan dalam skuad United untuk menghadapi Rangers bersama Andre Onana dan Jadon Sancho, yang melewatkan pertandingan pramusim pertama di Norwegia. Namun Ten Hag tidak akan diperkuat beberapa pemain tim utama, termasuk Rashford, Maguire, Anthony, dan Scott McTominay. Menjelaskan absennya beberapa pemain yang tidak akan tampil melawan Rangers, Manchester United mengkonfirmasi bahwa Anthony, Victor Lindelof dan Marcus Rashford melewatkan pertandingan ini karena sedikit gangguan. Harry Maguire juga absen tetapi terlihat berlatih minggu ini saat dia berusaha kembali ke kebugaran penuh dari cedera. Sementara itu, Tyrell Malacia melanjutkan program kebugarannya di Carrington, di mana Scott McTominay juga meningkatkan ketajamannya setelah baru saja kembali dari Euro.